Kemarin pagi Pak, saya urut kaki saya. Kalau nggak main basket, saya main basket. Kilir ini apa namanya, urat. Urut baru berapa menit Pak tukang urut, memang katanya itu orang itu paham struktur tubuh kita. Dia udah ngerti, oh ini paham ya. Lambung sebelah kiri, paru-paru sebelah kanan, dia tahu mana yang konslet, itu dia tahu. Diurut itu rasanya ya Allah menjerit. Langsung saya katakan, gimana saudara saya di India dipukulin bareng-bareng gitu Pak? Ya Allah, kita diurut aja rasanya ya Allah, jeritnya itu sakit. Lah gimana yang dipegang di tangan kanan, tangan kiri dipegang kaki kanan, dipukulin bareng-bareng ya Allah. Bukan hanya laki-laki, perempuan. Ya Allah. Gimana kita kalau hanya menjadi musolli, hanya sekedar sholat saja, tapi tidak merasakan apa yang derita saudara-saudara. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Subscribe itu gratis. Hakikat berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Bapak-bapak yang tadi malam sudah sahur, atau mungkin yang nggak sahur, yang mindok pagi harinya ya, yang sarapan, atau tadi yang mungkin siang menjelang siang di kantor ada snack, sudah menikmati snacknya, ada minumannya, ada gizinya, lalu nikmat itu dipakai untuk sholat jamaah, hadir melangkahkan kaki di masjid yang kita cintai ini, itu sudah cukup bukti bahwa gerakan kita dan kondisi kita ini sedang berkah. Bapak-bapak sekalian, beli baju, beli pakaian, ya, diniatkan bisa menutup aurat, ya, beli kendaraan, mempermudah gerak hidup ini, dan semuanya dimanfaatkan untuk sholat dan berjamaah. Itu pun tanda sebagai berkah. Ya. Ada waktu 24 jam dalam sehari, semuanya di schedule, rapat ini, rapat itu, tugas ini, tugas itu, disiplin ini, disiplin itu, tapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah untuk sholat berjamaah. Itu pun bagian dari berkah. Maka saya katakan pada siang hari ini yang hadir di sini, insya Allah sudah cukup berkah. Tinggal mudah-mudahan Allah tambahkan lagi dengan yang lebih berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada minggu-minggu ke depan ini pasti seperti biasa negara kita dan daerah kita ini akan ramai dengan kegiatan yang kita sebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam. Asra yusri itu artinya perjalanan di waktu malam. Ya, dan Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Uruj itu ke atas, araja ya'ruju. Asra yusri melakukan perjalanan yang malam, araja ya'ruju itu artinya melakukan perjalanan vertikal dari bawah ke atas. Peristiwa ini bukan hanya dipertanyakan sejak zaman jahiliyah, tapi sampai detik ini orang-orang ateis masih mempertanyakan, why do you believe with Muhammad lain sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang ateis yang tidak meyakini, mempercayai kebesaran Tuhan, sampai detik ini masih mempertanyakan kepada kita, kenapa kamu masih percaya dengan kebohongan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Jadi mereka masih sampai sekarang mengatakan Isra dan Mi'raj is the biggest lie, kebohongan terbesar dalam sejarah umat manusia. Bagaimana bisa melakukan perjalanan dari Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis lalu ke langit ketujuh dalam satu malam? Ini kebohongan besar. Lalu dari atas membawa pesan yang mungkin bagi beberapa kalangan, bahkan umat Islam sendiri mungkin tidak terlalu penting, yaitu tentang sholat. Bagaimana kita harus menjawab ini? Jawaban yang tidak lain adalah this is the miracle of messenger. Ini tidak lain adalah miracle, mukjizat. Itu yang pertama. Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu suatu hal yang tidak bisa masuk dalam logika manusia. Hari gini, tahun ini bisa ya perjalanan dari Mekah, jangankan ke Palestina, ke Indonesia aja pakai pesawat supersonik bisa dalam waktu beberapa jam, beberapa menit saja. Tapi waktu itu nggak masuk akal, karena itulah disebut sebagai mukjizat. Apalagi perhitungan perjalanan 7 lapis langit yang kalau dalam dunia nyata manusia itu harus dilakukan ribuan tahun, tapi bisa ditempuh dalam beberapa jam saja. Itu yang pertama, ya, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah miracle, adalah mukjizat. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, itu mukjizat. Melemparkan tongkatnya menjadi ular yang begitu besar, itu adalah mukjizat. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan mayat yang sudah mati, itu adalah mukjizat. Kadang sampai ke sini belum, mereka nggak percaya juga orang ateis. Saya nggak percaya, bohong gitu semua. Nah, itu repot. Tambah lagi yang kedua, Bapak sekalian, kita tampilkan Al-Quran yang 30 juz yang ada di hadapan kita. Ini adalah mukjizat terbesar. Apa itu? Di dalam Al-Quran telah diterangkan bagaimana pengetahuan tentang biologi, geografi yang belum ditemukan buktinya sampai abad belasan ke-17, ke-15, orang masih belum paham. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Bagaimana siang masuk ke malam, malam masuk ke siang? Gimana buktinya? Orang saat itu nggak tahu bumi itu bulat, ya, berputar dalam porosnya. Di saat satu belahan bumi lain siang dan belahan bumi lain dalam waktu yang sama malam. Kapan diketahui? Baru akhir-akhir ini diketahui kondisi. Ya. Bagaimana nutfah sperma itu dimuncratkan, dipancarkan ke dalam rahim, bagaimana pembuahannya. Al-Quran telah menyampaikan pesan itu belasan abad yang lalu, dan manusia belum mengerti apa isinya. Dan sekarang mereka baru mengiyakan, membenarkan kebenaran mukjizat ini. Itu sudah cukup bagi orang-orang ateis meyakini bahwasanya memang ternyata ini semua adalah mukjizat dari Allah yang Maha Besar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mukjizat yang cukup besar bagi sejarah umat manusia ini membawa pesan yang sangat penting, yaitu sholat. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ma uqtiya ahadun ata'un khairan min an yu'dzana lahu wa yusalli bihim.
Tidak ada pemberian Allah yang lebih dahsyat bagi seorang manusia dari azan yang dikumandangkan lalu dia sholat 2 rakaat dengannya. Ini adalah nikmat terbesar. Bahkan Muhammad bin Ibnu Sirin pernah menyampaikan sebuah pesan kepada sahabat-sahabat yang lain. Lau khuyyirtu, kalau saya disuruh milih bainar raka'ataini wal jannah, antara surga dan neraka, surga dan 2 rakaat salat, saya akan pilih 2 rakaat salat. Saya enggak pilih surga. Kok bisa? Li'anna fir raka'ataini ridallah wa fil jannati ridallah. Karena dalam yang 2 rakaat itu ada ridha Allah, dan mendapat surga itu ya memang kemauan saya. Lebih dia memilih apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, betapa besarnya pesan sholat kepada kita ini, sehingga mari bersama-sama kita introspeksi kembali. Karena dalam sholat ini kita terpecah menjadi 2, antara munafik dengan mukmin. Dalam kitabnya Syekh Imam Al-Ghazali membedakan istilah bahwa orang mukmin yang melakukan sholat itu disebut muqimas sholat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan, bukan hanya sholat, bukan orang-orang yang sholat saja, orang-orang yang menegakkan sholat. Beda. Ya. Kalau orang yang cuma sholat saja itu munafik, namanya musallin. Ya, dalam ilmu sharaf itu kita belajar shalla yusalli, ismul fa'ilnya itu musalli. Orang yang sholat. Bagaimana membedakan antara orang yang muqimas sholat dengan orang yang sholat saja, sekedar sholat saja? Pasti beda. Orang yang sekedar sholat saja ya berbeda dengan orang yang muqimas sholat. Orang yang menegakkan sholat sebagai rukun Islam yang kedua, tidak mungkin dia remehkan rukun-rukun Islam yang lain dan hal-hal penting lain dalam Islam. Orang yang menegakkan sholat nggak mungkin dia remehkan, dia acuhkan tetangga dia yang kekurangan, nggak mungkin. Orang yang sudah muqimus sholat, menegakkan sholat, datang ke masjid berjamaah semata-mata karena Allah, apalagi ketika dia dengar saudara-saudaranya ada yang kelaparan, ada yang membutuhkan, ada kemungkaran, pasti dia terpanggil karena dia memiliki perjanjian mu'ahadah bainahu wa bainallah. Orang yang muqimus sholat nggak mungkin habis sholat dia keluar kerja, tapi dia remehkan tugas-tugasnya dalam pekerjaan karena dia merasa Allah di sekitar dia dan Allah mengawasi dia. Orang yang muqimus shalah pasti merasakan penderitaan umat Islam di belahan bumi manapun. Dalam doa-doa sholatnya didoakan di Palestina, Myanmar, Cina, Uighur, yang terbaru di India. Ya Allah, bantu saudara saya di India, karena dia merasakan jamaah di sekitar dia, di belakang dia ada saudara-saudaranya, bukan hanya mencakup di sini, tapi di seluruh dunia menjadi saudara-saudara. Pasti dia doakan karena dia merasakan menjadi satu kesatuan, kal jasadil wahid. Kemarin pagi Pak, saya urut kaki saya, lama nggak main basket, saya main basket. Kilir ini apa namanya, urat. Urut baru berapa menit sama tukang urut, memang katanya tuh orang itu paham struktur tubuh kita. Dia udah ngerti, oh ini paham ya, lambung sebelah kiri, paru-paru sebelah kanan.
biar tahu mana yang konslet, itu biar tahu. Diurut itu rasanya ya Allah menjerit. Langsung saya katakan, gimana saudara saya di India dipukulin bareng-bareng gitu Pak? Ya Allah, kita diurut aja rasanya ya Allah, jeritnya tuh sakit. Lah gimana yang dipegangin tangan kanan, tangan kiri dipegang kaki kanan, kiri dipukulin bareng-bareng ya Allah. Bukan hanya laki-laki, perempuan. Ya Allah. Gimana kita kalau hanya menjadi musolli, hanya sekedar sholat saja tapi tidak merasakan apa yang derita saudara-saudara? Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu. Jadi sholat kita ini harus menjadi tolak ukur bagaimana kita melakukan MOU kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang taat dan menjalankan apa saja yang menjadi perintah-perintah, mulai dari yang akidi, syar'i sampai akhlaki, bukan hanya ideologi tapi syariat sampai ke akhlak. Dan saya di jalan di Bekasi paling sering jalan orang kalau bunuh ular, bunuh tikus, ntar ditaruh di mana? Taruh di jalan. Saya juga bingung maksudnya apa ya, tikus ular taruh di jalan. Ini ngancam bagi tikus-tikus yang lain, awas kamu kalau masuk rumah saya lagi tak siksa kamu ke tengah jalan gitu. Apa yang saya maksudnya bingung juga ya. Ya kita sebagai akhlak, oke lah itu hal yang boleh kita bunuh, tapi apa sulitnya kita kubur saja sudah. Jadi sampai diumumkan, awas tikus-tikus tak ancam, awas besok ada di rumah saya tak siksa lebih dari itu. Ya Allah, ini sering Pak kita lihat itu. Tapi akhlak kita di mana sebagai seorang manusia? Ya, kita punya akhlak juga. Ya. Kita nggak mau sama dengan mereka ya, tapi mari kita perbaiki pelan dengan perlahan apa yang menjadi akhlak kita sebagai muslim. Jadi ma'asyiral muslimin rahimahullah, dari kajian singkat ini mari bersama-sama kita renungi kembali rukun-rukun Islam kita, akidah Islam kita, akhlak Islam kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani sebagai keberkahan hidup ini, mulai dari sholat berjamaah, ya, sholat sunnah dan ibadah-ibadah nawafil yang lain, bisa kita maksimalkan sehingga keberkahan dalam hidup kita ini akan ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.